Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febrianti, NIM 1905-1204-082 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang WiFi with DHCP server dan praktikumnya. Namun sebelum itu, saya akan bahas sedikit tentang DHCP server. Pengertian: DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Yang pertama ada DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server. Yang kedua ada DHCP offer. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu ketiga ada DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir ada DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Yang pertama kita butuh satu buah laptop, lalu satu buah smartphone, kita kecil ya. Lalu kita butuh 2 access point, lalu satu buah switch dan satu buah server. Setelah seperti ini, kita hubungkan dengan kabel otomatis. Setelah kita hubungkan seperti ini, kita set servernya, kita masuk ke desktop IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.1.253 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu kita lihat di config, kita masuk ke config, kita pilih fast ethernet 0. Di sini sudah masuk IP-nya yang kita tulis tadi. Terus setelah itu kita aktifkan DHCP-nya, yaitu masuk ke service, lalu kita klik DHCP, kita on-kan dengan gateway-nya adalah 192.168.1.254 dengan DNS servernya ada 33.33.33.1 dan start IP address-nya 192.168.1.151. Lalu kita save, kita tutup, lalu kita set access point. Yang pertama kita masuk ke config, lalu ke port 1, kita namai SSID-nya menjadi AP1 dengan channel 6. Terus autentikasinya kita pilih WPA2PSK dengan passwordnya 123456678. Setelah seperti ini kita tutup, kita klik access point satunya, kita masuk ke config, lalu port 1,
ID-nya kita ganti menjadi AP2 dengan channel yang sama 6 dan autentikasinya adalah disable. Lalu kita masuk laptop, kita set biar bisa menghubungkan ke WiFi. Namun ini karena belum ada port wirelessnya, kita matikan dulu laptopnya, kita buang port ini, lalu kita pasang port wireless, lalu kita nyalakan lagi laptopnya. Lalu kita masuk ke config, ke wireless 0, kita sambungkan dengan access point yang pertama yaitu AP1. Dengan autentikasinya tadi WPA2 PSK, kuncinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita set IP-nya secara statik yaitu 192.168.1.129 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu kita tutup, kita ganti smartphone, kita masuk config, lalu ke wireless, kita ganti dengan SSID yang kedua yaitu AP2 dengan autentikasinya disable ya tadi. Lalu kita IP-nya kita kasih secara manual yaitu 192.168.1.130 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Setelah seperti ini kita tutup, lalu kita coba dengan DHCP client. Yaitu caranya adalah kita masuk ke laptop, lalu masuk ke desktop IP configuration, lalu ini diganti dengan DHCP. Lalu di sini dengan sendirinya akan muncul IP-nya dan subnetnya dan lain-lain. Lalu kita tutup. Begitu juga dengan smartphone, kita coba masuk ke desktop IP configuration, kita ganti dengan DHCP. Di sini sudah muncul sama seperti tadi, IP-nya, subnet, gateway, dan DNS. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.